Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Senang sekali, Pak, saya bisa bertemu dengan Bapak pada siang hari ini. Bagaimana, Pak, kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Tapi ada sesuatu yang mengganjal di pikiran saya, Bu. Ada unek-unek yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Iya, ada apa, Pak? Biasanya kalau ketemu Bapak selalu ceria, selalu Iya, tersenyum. Ini hari ini ada apa, Pak? Bapak galau kenapa, iya. Pak? Ini, Bu, ada masalah di sekolahan saya. Ini kan ada anak siswa baru, Ibu, ya. Ada siswa baru. Nah, siswa baru ini pindahan dari sekolah lain, Bu. Nah, anak ini ketika di pembelajaran saya itu tidak mendengarkan sama sekali, Bu. Lebih sukanya itu berlarian gitu, Bu. Nggak bisa fokus, anaknya juga aktif, Ibu. Terus kalau dibilangin itu nggak mau mendengarkan. Saya sampai bingung, anak ini diapakan ya? Saya ajak mainan juga susah. Saya fokuskan untuk pembelajaran di saya juga uh, lari-larian malah nggak mendengarkan gitu, Bu. Sering mengganggu teman-temannya. Terus yang kedua itu anak itu juga membuang sampah loh sembarangan, sering membuang sampah sembarangan itu. Sangat itu, Bu. Ya bisa diajak gitu loh, Bu. Untuk pembelajaran di saya, bisa fokus, Bu. Oh, begitu ya, Pak? Iya, Bu. Permasalahannya sangat kompleks ya, Pak, itu. Sangat banyak Iya. sekali itu permasalahannya. Kali ini ada murid pindahan yang di sana mungkin di sekolah sebelumnya itu sudah nggak ngatasi, Bu. Jadi anaknya keluar terus pindah di sekolah saya ini seperti itu, Ibu. Sampai saya ngeluh, Ibu, anak ini diapakan gitu itu, Bu. Oh, ya, untung saja Bapak tidak stres ya. Saya sampai ngeluh sendiri, Bu. Nah, saya kan guru di lapangan. Biasanya kan saya ditugasi untuk menangani anak-anak yang agak-agak kayak gitu itu, Bu. Seperti itu, Bu. Guru Iya, kelasnya Bapak. juga ya sudah geleng gitu nih, Bu, guru kelasnya itu, Bu. Saya Iya, sampai Pak ya. bingung. Nah, harapan saya bisa ngobrol dengan Ibu ini, saya bisa menemukan solusi gimana cara anak ini apa bisa fokus di pembelajaran saya dan nggak mengganggu temannya. Intinya menjadi anak yang dulunya nakal menjadi anak yang baik, diem, anteng gitu. Kayak saya itu lebih anteng gitu, Bu. Harapan saya seperti itu. Iya, Bapak. Ya, Nah, jadi Bapak punya harapan murid Bapak bisa meniru Bapak yang anteng gitu ya. ya Ibu. Iya. Iya, berarti tujuannya Bapak pada siang hari ini yaitu untuk mencari solusi mengatasi anak didik Bapak yang tidak mau mengikuti pembelajaran di dalam kelas, yang selalu mengganggu teman dan suka membuang sampah sembarangan ya, Pak? Iya Ibu, iya, iya. Iya. Terus kira-kira penyebab dia melakukan itu apa ya, Pak? Nah, ini juga saya masih mencari, saya tanya eh, apa dari teman-temannya ini kan anak baru kan biasanya kan ada satu anak yang akrab itu, Bu, ya. Nah, itu Iya, Pak. saya tanya ini anak ini kenapa, ada masalah atau gimana. Terus saya coba anak itu saya ajak ngobrol-ngobrol juga, Bu. Saya tanya gimana keadaannya, Pak? Maksudnya itu kebiasaannya di rumah itu seperti apa? Ada perhatian nggak dari orang tuanya? Gitu, Bu. Ternyata setelah Berarti saya Bapak melakukan restitusi juga ya? iya, Bu, iya saya melakukan segitiga restitusi itu, Bu. Jadi saya apa? Saya ajak ngobrol nanya itu, saya cari tahu masalahnya apa kok sampai dia eh, nggak bisa fokus di pembelajaran. Ternyata yang pertama adalah di rumah itu orang tuanya itu kerja kedua-duanya, Bu, pulangnya malam, kerja di pabrik. Jadi di rumah itu ikut mbahnya. Jadi nggak ada yang apa ya, open gitu loh, Tidak Bu. ada yang memperhatikan, tidak Ya, ada nggak yang ada perhatian, merawat nggak ada yang perhatian. secara Ya. penuh Terus gitu ya? yang kedua itu ternyata anak itu eh, belum bisa membaca, Bu. Padahal dia itu sudah kelas 4 sekarang. Membacanya itu masih susah, Ibu, anak itu, Bu.
Jadi ketika pembelajaran di kelas itu anaknya itu ternyata nggak mau fokus di situ, malah suka ganggu orang yang lain itu karena dia itu nggak bisa membaca itu. Oh, seperti itu ya, Pak. Iya, Bu. Iya. Dari permasalahan yang Bapak ceritakan, kira-kira langkah Bapak apa ya, Pak, untuk mencari solusi itu? Yang pertama tadi melakukan restitusi, terus langkah Bapak yang kedua bagaimana, Bapak? Mungkin yang kedua ada bimbingan khusus mungkin Ibu, ada perhatian khusus kepada anak itu, Bu. Jadi biar lebih fokus di pembelajaran, mungkin ada tambahan jam khusus untuk anak itu. Yang pertama kan tadi kan kurang perhatian dari orang tuanya ya. Mungkin saya akan melakukan diskusi dengan guru kelasnya, menyampaikan keadaan ini seperti apa, biar nanti dari pihak guru kelasnya bisa menyampaikan, bisa apa menghubungi orang tuanya, menyampaikan kondisi anak ini di sekolah itu seperti apa. Itu yang pertama, Ibu. Jadi butuh dukungan dari teman-teman. Terus yang kedua yang saya lakukan, mungkin saya akan ada pendampingan khusus anak itu di jam-jam kosong atau di jam istirahat atau jam tambahan untuk membimbing dia supaya dia itu bisa membaca. Jadi nanti ketika dia mungkin sudah bisa membaca, jadi ketika pelajaran mungkin bisa lebih fokus, bisa memperhatikan karena dia kan sudah bisa membaca itu. Mungkin seperti itu, Bu. Oh, sangat bagus sekali, Pak, solusinya dari Bapak itu. Yang pertama, Bapak tadi melakukan langkah restitusi untuk Ya, merestitusi si anak itu agar dia memperoleh kesadaran diri dia, ya kan, Pak? ya, ya, Nah, keyakinan nanti, Bu. ya, keyakinan yang kesadaran diri serta keyakinan kelas yang sudah Ya, dia ya, buat, ya. Nah, ya, Pak. untuk yang kedua, Bapak melakukan pendampingan khusus pada jam-jam tertentu agar dia bisa membaca, ya Pak ya. Iya, Bu. Oh, sangat bagus sekali Bapak itu solusi dari Bapak ini. Nah, dari permasalahan Bapak ini dan solusi dari permasalahan Bapak ini yang cocok untuk si anak itu bagaimana Bapak? Kalau Kira-kira. menurut saya mungkin Bu, butuh perhatian khusus kayaknya, Bu, itu anak itu, Bu. Oh Jadi iya kita Pak. ada Perhatian kan nomor satu iya, Pak. iya, perhatian khusus ke anak itu sehingga dia itu bisa merasa perhatian. Kalau dia itu sudah merasa diperhatikan dan dia kan nyaman, Bu. Setelah dia nyaman, mungkin dia nanti akan menuruti apa yang kita inginkan. Misalkan anak itu sudah nyaman sama kita, terus kita arahkan, ayo ini kita dibaca sedikit-sedikit, ayo ikuti pelajaran ini. Mungkin dia nanti akan nurut, Bu, ketika dia sudah nyaman ke kita, Bu. Iya Bapak, itu sangat sangat luar biasa solusinya. Iya, Karena dengan membuat anak merasa nyaman dengan kita sehingga anak tersebut bisa menurut atau patuh terhadap kita dan iya, dia tidak akan melakukan hal-hal yang di luar keinginan kita, Pak. Bagus sekali itu, Pak. Nah, iya. terkait dengan solusi Bapak, rencana yang Bapak rencanakan, tentunya Bapak butuh sebuah komitmen. Nah, komitmen Iya. apa yang bisa Bapak lakukan untuk berjalannya solusi Bapak itu dengan baik? Iya. Oh ya, untuk solusi tadi mungkin bisa saya tambahkan yang kedua itu Bu, ketika pembelajaran saya akan bikin pembelajaran yang menarik, menarik anak itu, Bu. Jadi anak itu bisa lebih fokus di pembelajaran saya seperti itu, Bu. Dan untuk komitmen yang akan saya lakukan nanti adalah konsistensi saya ketika mendampingi anak itu, Bu. Mendampingi anak itu apa di jam-jam tertentu itu saya akan lebih intan lagi mendampingi anak itu supaya anak itu bisa membaca, dan ketika dia sudah bisa membaca nanti dia bisa lebih fokus di pembelajaran yang lain, Bu. Dan yang kedua komitmen saya akan berkolaborasi dengan teman-teman rekan sejawat, dengan teman-teman guru supaya bisa membantu anak ini juga, Bu, memperhatikan anak ini juga, Ibu. Seperti itu, Bu, mungkin. Oh,
Iya, Pak. Jadi Bapak dari rencana Bapak yang Bapak apa rencanakan ini, Bapak mempunyai komitmen, yaitu yang pertama untuk melakukan pendampingan secara khusus, nah Iya, secara Bu. intensif agar dia bisa cepat membaca, dan yang kedua adalah melakukan apa ya, komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah serta rekan sejawat. Nah, untuk Iya, melakukan pemantauan. Seperti itu ya, iya. Bapak? Ya, kita ya supaya bisa membantu anak ini, Bu. Kalau saya juga saya sendiri kan ya nggak bisa, Bu. Iya, harus Jadi butuh butuh dukungan dari teman-teman kolaborasi. juga. Iya, berkolaborasi dengan teman-teman supaya anak ini juga saya juga butuh bantuan dari teman-teman sekelasnya itu, kita membuat kesepakatan kelas sehingga anak itu bisa mempunyai keyakinan kesepakatan yang baik itu, Bu. Oh iya, Pak. Iya, sangat bagus sekali, Pak. Apa Ya, ya. rencana solusi Bapak serta komitmen Bapak. Nah, setelah Bapak memaparkan rencana solusi Bapak serta komitmen Bapak, nah, kira-kira dari permasalahan tersebut, dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk permasalahan tersebut? Dukungan yang pertama ya mungkin sarkas, Bu, ya. Di sarana prasarana di sekolah itu yang bisa membantu dukungan untuk di pembelajaran anak-anak itu supaya bisa menarik. Terus yang kedua itu butuh dukungan dari teman-teman rekan sejawat, dan yang pastinya juga butuh dukungan dari kepala sekolah itu. Jadi biar semua apa yang saya rencanakan ini bisa berjalan dengan baik, butuh bantuan teman-teman semua itu, dan Satpras itu juga, Bu. Mungkin Iya, seperti itu, Bapak. Ibu. Nah, dukungan yang Bapak butuhkan itu dari dari kepala sekolah, rekan sejawat, berupa satpras tersebut sangat baik, Bapak. Karena apa? Kita tidak bisa bekerja tanpa dukungan dari beliau, dan kita tidak bisa bekerja tanpa sarpras yang memadai, Bapak. Nah, Iya, iya. terkait dengan solusi dan dengan masalah solusi, komitmen serta dukungan yang Bapak paparkan tadi. Nah, bagaimana perasaan Bapak saat ini setelah Bapak bercoaching dengan saya? Eh, lebih plong, Bu. Jadi lebih lega sekali. Saya eh, tadi yang sedikit galau karena permasalahan ini, anak ini seperti ini, terus gimana solusinya. Setelah saya berbicara dengan Ibu, saya sedikit plong. Saya sudah Lega bisa ya? menemukan solusi, ya, Bu. Lega. Saya bisa menemukan solusi gimana cara anak ini supaya lebih fokus di pembelajaran, dan gimana saya bisa membantu anak ini bisa menjadi lebih baik seperti itu, Bu. Jadi mungkin nanti Iya, ke depannya nanti saya akan lebih konsisten untuk memberi perhatian kepada anak ini, memberi bimbingan khusus di jam-jam tertentu. Alhamdulillah karena dengan percakapan ini saya sangat plong sekali, Bu, bisa menemukan solusi ini, Bu. ternyata solusinya bisa Bapak temukan sendiri ya. Iya, Bu. Ternyata solusi itu datangnya dari saya sendiri, tapi uh, apa tanpa ngobrol dengan Ibu, mungkin saya tadi nggak akan bisa menemukan solusi ini, Bu. Terima kasih Pasti sangat sekali, Bu. galau. Iya, halus banget, Bu. Sampai saya bingung harus gimana ini, Bu. Tapi alhamdulillah, Bu. Terima kasih, Bu. Kan saya bisa berbicara dengan Ibu, Iya, akhirnya saya bisa sama-sama, Pak. menemukan solusi dari kegalauan saya tadi, Bu, ya. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Sekarang saya bisa melihat rekan sejawat saya bisa ceria lagi, yang biasanya ceria tadi bercoaching kok murung gitu. Sekarang Iya, alhamdulillah kalau bisa tadi, Bu, iya. seperti Iya, semula. iya. Saya Terima kasih, Bu. Iya, saya berharap Bapak bisa konsisten untuk apa melakukan pendampingan khusus terhadap Iya, anak tersebut,
Iya, Dan saya harap Bapak bisa lebih sabar dalam menghadapi dia. iya Bu. Saya akan sabar, selalu sabar Bu. Saya terus dordo sampai Bu ya. Insya Allah saya akan konsisten dengan apa yang saya rencanakan tadi, biar apa hasil dari rencana saya nanti bisa maksimal Bu. Ya, alhamdulillah solusinya sudah Bapak temukan sendiri dan Bapak sudah merasa lega. Jangan lupa Pak, kabar-kabari ya. Iya Bu. Kalau itu sering memberi kabar. Iya Solusi Bu. Ya. jenengan ini sangat luar biasa. Mungkin di lain waktu saya membutuhkan solusi yang Bapak terapkan di sekolah saya. Ya Bu. Nanti apa? Nanti solusi yang saya rencanakan tadi akan saya terapkan. Nanti kalau nanti akan saya sampaikan ke Ibu perubahan apa yang akan yang dialami oleh anak ini setelah saya melakukan pendampingan khusus, setelah saya minta bantuan teman-teman. Ketika ada perubahan pasti saya akan menghubungi Ibu, akan bercerita lagi Ibu. Oh iya Pak, ya, Pak. Terima kasih. Nih, saya ucapkan terima kasih untuk coaching pada siang pada hari Terima kasih ini. ya. Ya, Ya. sudah saya tutup coaching pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Bapak, sama-sama.